Malin Kundang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak bernama Malin Kundang bersama ayah dan ibunya yang miskin. Mereka tinggal di sebuah desa di tepi pantai. Desa itu kecil dan sepi. Penduduknya banyak yang merantau untuk mencari penghasilan lebih. Tidak banyak yang bisa dilakukan di desa mereka. Tanahnya gersang, ikan di laut pun sedikit. Malin Kundang suka sekali bermain. Setiap hari kerjanya hanya mengejar ayam satu-satunya milik orang tuanya. Hahaha, kemari kau burik, kemari, katanya. Malin kecil terus mengejar si burik. Ketika Malin Kundang berhasil menangkapnya, biasanya dia akan menyiksa ayam itu. Hahaha, kenakan kau, katanya. Suatu hari, ayah Malin Kundang hendak pergi merantau ke negeri seberang. Konon katanya, negeri seberang sangat kaya dan cari uang di sana sangat mudah. Ayah berangkat dulu ya Malin. Iya ayah. Ayah Malin Kundang segera naik kapal bersama penduduk lain yang hendak merantau. Tinggallah ibu dan Malin di desa yang miskin itu. Hari demi hari, tak ada kabar dari sang ayah. Sang ibu pun bekerja lebih keras untuk mencukupi kehidupan sehari-hari mereka dengan berjualan kue. Ayo dibeli, ada yang mau nggak kuenya? Sementara si Malin Kundang masih saja mengejar si burik. Ketika suatu hari hendak mengejar si burik, tiba-tiba Malin Kundang terjatuh. Aduh. Kaki Malin Kundang tersandung batu. Dia terjatuh sangat keras, lengannya tergores batu tajam, lukanya cukup besar dan mengeluarkan darah. Sang ibu segera mengobati luka Malin Kundang. Dengan penuh kasih sayang, dia merawat Malin. Luka ini pasti sembuh, namun bekas lukanya akan susah hilang. Aduh, sakit bu. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Tanpa terasa, Malin sekarang menjadi pemuda yang tampan dan kuat. Dia mulai bosan tinggal di desanya yang sepi dan miskin itu. Dia ingin merantau seperti ayahnya. Pokoknya, aku harus pergi merantau. Kemudian, Malin Kundang meminta izin kepada ibunya. Bu, izinkan aku merantau ke negeri seberang, kata Malin Kundang kepada ibunya yang segera menjadi sedih. Jangan anakku, ibu takut kamu tidak kembali seperti ayahmu. Hanya kamu satu-satunya yang ibu punya. Kalau kamu pergi, ibu hidup dengan siapa? Jangan khawatir bu, aku berjanji aku pasti kembali. Aku akan jadi orang kaya dan aku akan memboyong ibu untuk ikut bersamaku. Akhirnya tidak ada lagi yang bisa diperbuat ibunya. Malin Kundang bersikukuh untuk pergi. Sesampainya di negeri seberang, Malin Kundang bekerja keras siang dan malam. Hanya satu yang ada di benaknya, yaitu jadi orang kaya. Tekad dan kerja kerasnya pun membuahkan hasil. Dia pun menjadi kaya, punya kapal besar dan 100 awak kapal. Suatu hari, Malin Kundang mengajak istrinya berlayar dengan kapal mewahnya. Mereka berlabuh di pelabuhan desa kampung halaman Malin Kundang. Berita tentang suksesnya Malin pun terdengar sampai telinga ibunya. Dengan hati riang, ibu yang tua renta itu terseok-seok berjalan ke pelabuhan. Dia memang Malin Kundang, aku yakin, batinnya. Saat melihat Malin turun dari kapal bersama istrinya. Malin, kamu pulang nak. Istri Malin Kundang heran dengan seorang ibu tua yang berlari ke arah mereka dengan berteriak-teriak. Pakaiannya compang-camping, wajahnya renta dan lusuh. Istri Malin bertanya,
"Siapakah dia, suamiku? Apa benar dia ibumu?" Malin Kundang gelisah. Dia tidak mau istrinya tahu kalau Malin Kundang berasal dari keluarga miskin. "Entahlah istriku, mungkin hanya pengemis tua yang mau minta sedekah." Ibu tua itu mendengar perkataan Malin Kundang dan berubah sedih. "Masa kamu tidak mengenalku, anakku? Aku ini ibumu yang membesarkanmu." "Ibuku sudah lama mati. Jangan mengaku-ngaku, wahai pengemis tua." Kata Malin Kundang. "Aku yakin kamulah Malin, anakku. Lihatlah bekas luka di lenganmu. Hanya Malin Kundang anakku yang punya bekas luka itu." Malin Kundang makin marah. Ia menyuruh pengawalnya untuk mengusir ibu yang terseduh-seduh. "Ya Tuhan, jika memang benar dia Malin Kundang anakku, kutuklah dia menjadi batu." Seketika petir menggelegar, diar, diar. Padahal langit sedang cerah. Pelan-pelan Malin merasakan ada hal aneh dalam tubuhnya yang semakin kaku. "Oh, ada apa dengan tubuhku? Oh, tubuhku kaku. Oh, tidak." Malin Kundang pun menyadari jika dia sedang dikutuk. Malin bersikup mencium tanah dan segera berubah menjadi batu. Terlambat sudah baginya untuk menyesali sikap durhaka terhadap ibunya.